adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Mary dan Lause Marina. Ya, tak terasa ya Tuhan sudah menuntun kita selama 1 tahun. Tahun ini adalah tahun 2021. Nah, walaupun kita masih beribadah secara online, kita harus mempunyai sikap yang sopan, yaitu yang pertama, kita memuji Tuhan harus dengan semangat. Yang kedua, kita mendengarkan firman Tuhan harus dengan baik. Mendengarkannya dengan duduk yang rapi dan tidak boleh lari ke sana ke sini, ya. Mendengarkan lausenya bercerita dengan sungguh-sungguh. Dan yang apalagi beribadah dari awal sampai akhir ya Lause. Dan yang pertama yang ini kita harus berdoa dengan sikap yang baik Lause. Ya, sikap yang tenang walaupun enggak ada yang melihat tapi Tuhan melihat. Nah, yuk adik-adik, Lause mau mengajak kalian semua bangkit berdiri, kita nyanyi Mas Sekolah Minggu. Dengan semangat ya. Kita lipat tangan, kita akan berdoa. Lause, kalau mau berdoa kita boleh buka mata enggak? Enggak boleh. Enggak boleh ya Lause. Nah adik-adik, kita tidak boleh buka mata. Kita harus dengan sikap yang sopan, tutup mata, tundukkan kepala. Ayo, yuk kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah pada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kami satu semangat untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji nama-Mu. Tolong kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Dan berikan hati pada kami untuk mendengarkan firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih ya Bapa, biar ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah baik dan mengasihi kita. Lause mau ajak kalian menyanyikan satu buah lagu I Love You Jesus. Ya, dengan gerakan ya. Oke, yuk. Down, down.
adik-adik. Iya, Lause, Hmm. Tuhan Yesus mengasihi kita nggak Lause? Ya dong, pasti Iya, mengasihi kita. berarti Lause. Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik semua ya yang di rumah. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, berarti kita adik-adik semua juga di rumah harus mengasihi cecenya, kokonya, dedeknya, dan juga mama papanya ya Lause ya. Iya, Lause. Iya, itu dengan kita angkat pujian kita nyanyikan lagu Tuhan, Aku mengasihi. ku kasihi kau dengan kasih Tuhan ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kalian menyanyikan satu buah lagu, yaitu firman Penuhi Tuhan. Tuhan penuhi aku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Nah, adik-adik,
Sesuai dengan yang barusan Lause ngomong, yaitu sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, ingatkan yang Lause ngomong tadi, duduk yang Tenang, Lause. mengikuti firman Tuhan harus dari awal sampai akhir. Ya adik-adik? Oke, yuk kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hai adik-adik, ketemu kembali dengan Pastor Tony. Senang sekali. Siang ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kisah tentang Elia yang sedang menghadapi masalah. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan ya. Tuhan yang bertata di surga, senang sekali kami boleh bersama-sama bersekutu walaupun secara online. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau menyembah Engkau, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Berkati pertemuan kami dan berkati setiap kami yang mengikuti pelajaran ini, sehingga firman-Mu boleh berbicara kepada kami, dan Roh Kudus-Mu boleh membentuk hati dan pikiran kami, supaya kami boleh diteguhkan kembali, dan firman-Mu boleh menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mulai pelajaran kita, yaitu mempercayai Allah ketika hal-hal buruk terjadi di dalam hidup kita. Ayo kita siapkan aktivitas murid kita, pelajaran 5. Elia melarikan diri ke Horeb. Pernahkah kita mengalami hal-hal buruk di dalam hidup kita? Banyak ya. Dibully, difitnah oleh kawan, putus asa karena disalah mengerti oleh kawan kita, pengen mati rasanya karena kecewa akan hidup ini, takut ketular COVID-19, khususnya pandemi saat ini. Siapa yang peduli dengan aku? Kepada siapa aku boleh mengadu? Apa yang harus aku lakukan jikalau hal buruk terjadi di dalam hidupku? Apakah aku bisa merasa aman di saat semua ini terjadi? Hidup ini penuh dengan kesulitan. Allah ingin kita belajar, percaya, berserah kepadanya, dan mengingat bahwa Allah kita berkuasa, tidak pernah meninggalkan kita. Allah tahu kelemahan kita. Bahkan ketika hal buruk terjadi,
kita dapat berdoa, mengandalkan Allah untuk menyertai kita, menuntun, melindungi kita, memberi kita kekuatan dan keberanian, memenuhi hati kita dan pikiran kita dengan penghiburan dan pengharapan. Karena Allah peduli kepadamu. Allah juga peduli kepadaku. Kita tidak lepas dari kesulitan, tapi kita punya Yesus yang adalah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kita. Kapanpun, dimanapun engkau berada, apapun hal yang terjadi di dalam hidupmu yang harus kita hadapi, Allah senantiasa setia menyertai engkau dan saya, karena Dia Immanuel. Dan lebih penting lagi kita tahu, Allah memegang kendali atas segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dalam cara yang terbaik bagi kita. Allah kita Maha Kuasa. Tidak ada peristiwa yang di luar kendali Allah kita. Dan tidak ada hal yang terjadi yang tanpa Allah ketahui. Yang tanpa Allah izinkan boleh terjadi di dalam hidup kita. Nabi Elia telah mempelajari kebenaran ini. Mari kita cari tahu apa yang Allah ajarkan kepada Elia ketika hal buruk terjadi pada sang nabi. Semasa kerajaan Israel di bawah pimpinan Ahab dan Isabel, mereka membawa bangsa Israel meninggalkan Tuhan, menyembah Baal. Sehingga bangsa Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Mereka lupa sama Tuhan. Mereka mulai menyembah Baal. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Kalau Baal, ikutlah Dia. Bagaimana kami tahu Baal itu Allah atau Tuhan itu Allah? Maka Elia menantang mereka. Kita ambil lembu, persembahkan korban di atas kayu api, tetapi tidak boleh menaruh api. Mau bakar korban bakaran tanpa api. Bagaimana caranya? Elia menantang 450 nabi Baal. Kamu memanggil nama Allahmu, aku pun akan mengambil nama Tuhanku. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Adil? Adil. Seluruh rakyat bilang setuju. Baiklah demikian. Kamu panggil nama Baal, aku panggil nama Tuhan. Allah yang menjawab doa dengan api, Dialah Allah. Maka Nabi Baal mulai berdoa sehari-harian sampai petang. Tapi apakah Baal bisa turunkan api? Alkitab mengatakan tidak. Setelah giliran Elia, dia maju. Dia berdoa, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Sesudah Elia berdoa, Alkitab mencatat, lalu turunlah api, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Tiba-tiba dari langit turun api. Apinya Tuhan membakar habis korban.
Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkap nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah Elia membawa mereka ke sungai Kison, menyembelih mereka di sana. 450 nabi Baal itu semua dibunuh. Mengapa? Seluruh rakyat sudah melihat mereka sudah bisa membedakan siapa Allah, Baal atau Tuhan. Siapa yang menurunkan api? Mereka menyaksikan sendiri. Tapi Isabel, Ahab, mereka tidak bertobat. Bahkan Isabel marah. Dia bersumpah, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kiranya waktu ini aku tidak mencabut nyawanya Elia. Dia mengancam akan membunuh Elia. Setelah Elia tahu, apa kata Alkitab? Elia ketakutan. Maka bangkitlah dia pergi menyelamatkan nyawanya. Sampai ke Betseba. Dia meninggalkan bujangnya, dia sendirian masuk ke padang gurun. Perjalanan yang jauh. Alkitab mengatakan dia duduk di bawah pohon alar. Kemudian ingin mati katanya. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia minta mati. Mengapa? Karena begitu kecewa dia. Dia bilang, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Lalu dia tidur di situ. Ya. Mengapa? Kita lihat di aktivitas murid kita. Ketika Isabel mengatakan bahwa Elia akan dibunuh. Dalam beberapa hari. Bagaimana tangkapan Elia? Ayo adik-adik, lihat aktivitas muridnya bagi yang sudah ada. Kita coba isi ya. Coretlah kata yang salah. Elia tidak takut dan lari demi menyelamatkan kesehatannya dan nyawanya. Mana yang benar? Ya. Kita akan lihat Elia takut dan lari demi menyelamatkan nyawanya. Ya. Menurut kamu, mengapa Elia ketakutan? Beri tanda centang pada dua jawaban yang benar. Kita coba ya. Elia sangat takut kepada Isabel. Elia kesal karena meskipun kuasa Allah melampaui Baal, tetapi Ahab dan Isabel, para pengikut Baal, masih menjadi penguasa Israel. Elia marah kepada Allah. Elia memutuskan bahwa pekerjaannya sia-sia, karena itulah hidupnya juga sia-sia. Yang benar yang mana? Kita akan melihat bahwa yang benar adalah Elia kesal karena meskipun kuasa Allah melampaui Baal, tetapi Ahab dan Isabel masih menjadi para pengikut Baal itu masih menjadi penguasa Israel. Jadi percuma karena orang Israel belum bertobat, ya, karena Isabel dan Ahab masih penguasa di sana. Elia memutuskan bahwa pekerjaannya seolah-olah bocai, sia-sia. Karena itulah hidupnya juga sia-sia. Dia merasa hidupnya itu nggak ada artinya lagi. Maka dia berkata, sudahlah, ambillah nyawaku. Ya. Percuma aku melakukan semua ini. Dia merasa sangat kecewa. Sesudah itu berbaring dan tidur dia di bawah pohon alar itu. Alkitab mengatakan, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Berkata, Elia, bangun. Bangunlah, makanlah. Ketika dia melihat sekitarnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian apa dia? Berbaring pula. Tidur lagi. Mengapa?
Karena dia sudah merasa capek dan merasa kecewa. Kalau kalian dipanggil malaikat, bangun, makan. Apa reaksi kalian? Wah, ini luar biasa. Elia ini. Alkitab mencatat, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab, kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu, Alkitab berkata, dia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Jadi, dia berjalan berapa? 40 hari, 40 malam, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Sesudah dia mendapat makanan dari yang disediakan oleh malaikat itu. Kita lihat di tas murid kita, apakah yang Allah sediakan bagi Elia? Lingkari gambar yang menjawab pertanyaan tersebut. Tadi dikatakan disediakan apa? Roti dan air di dalam kendi. Kemudian ketika Elia mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan, kemanakah Allah memimpinnya? Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8, isilah bagian yang kosong. Allah memimpin Elia menuju gunung Allah, yakni gunung apa tadi? Ya, gunung Horeb. Yang kita baru baca tadi ya, gunung Horeb. Di sana sampai di gunung Horeb dia masuk ke dalam sebuah gua, bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ditanya sama Allah, apa kerjamu di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Padahal dia sedang melarikan diri. Dia sembunyi. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin. Bayangkan, angin yang begitu dahsyat, yang kuat, bisa membelah gunung-gunung, bisa memecah bukit-bukit batu. Tapi Alkitab mengatakan, tidak ada Tuhan dalam angin yang besar itu. Kemudian sesudah angin, Alkitab mencatat, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Kita Indonesia baru mengalami gempa di Sulawesi. Itu gempa. Elia ketakutan, tapi tidak ada Allah dalam gempa itu. Sesudah gempa, datanglah api. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Tidak ada Tuhan dalam gempa dan api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sesudah segera Elia mendengarnya, dia menutupi wajahnya, menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah kepadanya suara yang berbunyi demikian. Apa kerjamu di sini,
Hai Elia. Ingat, pertanyaan yang sama. Untuk kedua kalinya, Tuhan bertanya kepada dia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apa kerjamu di sini? Apa jawabnya? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan pekerjaanmu, perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, harus kau urapi menjadi raja atas Israel. Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tuhan memanggil dia, pergilah. Bukan tidur, tapi pergilah kembali ke jalanmu. Urapi Hazael menjadi raja atas Aram. Urapi Yehu menjadi raja atas Israel. Urapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan siapa? Elia. Kita lihat di aktivitas kita bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Elia. Silang jawaban yang salah. Itu aksen yang berbeda, salah. Suara yang keras, salah. Yang benar apa? Bisikan lembut. Ya. Tuhan berbicara kepada Elia dengan bisikan yang lembut. Allah memberitahu Elia apa yang harus dilakukannya. Apa yang Allah katakan. Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15-17, lengkapi ketika kotak dibawa ini. Mengurapi Hazael menjadi raja atas, ayo, masih ingat? Aram. Mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Mengurapi Elisa menjadi nabi menggantikan Elia. Inilah ketiga tugas yang Tuhan berikan kepada Elia. Allah membuka hati dan pikiran Elia, memberi dia harapan dan tujuan baru. Sebelumnya Elia menantikan Allah untuk menghukum umatnya. Mungkin menghancurkan Ahab dan Isabel. Elia mengharapkan Allah bertindak dalam cara-cara yang penuh kuasa dan kejam. Elia mencari Allah dalam angin besar, gempa, dan api. Tetapi Allah tidak berbicara pada Elia di dalam angin besar, gempa, dan api. Tadi kita melihat bagaimana Allah berbicara kepada Elia dengan angin sepoi-sepoi basah. Dengan suara lembut. Kini Elia tahu bahwa Allah telah bekerja dengan diam-diam selama ini. Dia pikir Allah tidak peduli. Allah biarkan. Tapi Allah tahu Allah peduli. Dan Allah memegang kendali. Mewujudkan rencana yang sempurna bagi umatnya dengan cara yang hebat. Bisikan lembut Tuhan berfirman kepada Elia, mendorong Elia untuk bertumbuh, mempercayai Tuhan dan bimbingannya. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium Baal. Ada berapa? 7.000. Coba kita lihat di bawah ini. Allah memberitahu Elia
bahwa dia menyisakan sejumlah pengikut yang setia. Berapa banyak pengikut setia tersebut? Temukan lingkarin yang benar barisan bawah ini. Ya. Dari angka sekian ini yang langsung coret 7.000 orang yang setia pada Tuhan, tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium Baal. Kita lihat lagi, Tuhan mendatangi Elia. Ketika Tuhan berkatanya pada Elia, apa yang dilakukannya? Lengkapinlah bagian yang kosong ini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, titik-titik. Ayo, ingat. Apa? Allah. Allah apa? Semesta alam. Karena Israel meninggalkan apa? Uangnya, handphonenya, perjanjianmu. Mu-nya besar, yaitu perjanjian dengan Tuhan. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Mereka ingin mencabut nyawaku. Kita melihat dia begitu kecewa, ya. Mereka mau mencabut nyawaku. Mengapa Tuhan memerintahkan Elia keluar berdiri di atas gunung? Ringkalin jawaban yang benar. Tuhan akan lewat, Musa akan muncul, Elia akan dibawa ke surga. Yang benar, Tuhan akan lewat. Ya, kita lihat Yesus juru selamat yang dijanjikan. Allah telah memelihara suatu umat bagi dirinya tepat di tengah Israel yang tidak taat. Ada 7.000 orang tadi kita lihat yang tidak sujud menyembah Baal, tidak mencium dia. Dan Allah terus mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan umat bagi dirinya. Suatu saat ia akan mengutus juru selamat yang dijanjikan, Yesus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus umatnya dari hukuman dosa, sehingga seluruh umat Allah akan diampuni. Elia belajar mempercayai Allah, meski ketika hal-hal buruk terjadi, dan ia merasa takut dan sedih. Kini dipenuhi dengan keberanian dan harapan. Elia meninggalkan Gunung Horeb dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tadi dia begitu takut dan sedih, sekarang dia dipenuhi keberanian dan harapan. Karena Allah menolong dia. Kita melihat, aku harus ingat untuk mempercayai Allah ketika aku sedang takut. Aku akan mempercayai Allah ketika aku merasa sedih. Kita lihat lagi. Aku ingin mempercayai Allah ketika aku merasa sendirian. Aku harus meminta Allah menolongku mempercayai Dia setiap hari. Ya. Kita lihat ayat hafalan kita. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu penopang bagi yang jatuh, penopang bagi semua orang yang jatuh. Kita melihat bagaimana Elia jatuh. Ia melarikan diri. Kenapa? Takut kepada Isabel yang mau membunuh dia. Ketika dia takut, dia berhenti mempercayai Allah. Bagaimana Tuhan menolong Elia di padang gurun? Masih ingat? Malaikat memberi dia makanan dan minuman. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ketika kita letih, lesu, kepala kita tertunduk. Bagaimana Allah mengangkat hati Elia? Tuhan berbicara kepadanya dengan bisikan lembut. Membantu Elia melihat bahwa Allah memegang kendali segala sesuatu selama ini. Dan memberi pekerjaan baru kepada Elia, memberi dia kabar gembira mengenai umat Allah di Israel. Jadi, Tuhan penopang bagi Elia.
ketika Elia jatuh. Penegak bagi Elia yang tertunduk. Tuhan juga penopang bagi engkau dan saya. Juga Tuhan akan menegakkan kita saat kita tertunduk. Kita kembali padanya. Ketika hal-hal buruk terjadi di dalam hidup kita, apakah yang bisa kita lakukan? Kita ingat bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Tidak ada hal yang terjadi yang tanpa diketahui maupun di luar kendali Allah. Dan Allah kita berkuasa. Dia mengasihi kita dan Dia mau menopang kita. Kita boleh menghampiri Dia, berserah kepada Dia, percaya kepada Dia. Dan merupakan satu kekuatan bagi kita ialah kita berani berdoa, berani berserah, berani minta pertolongan kepada Dia. Dan Allah senang kalau kita mau berserah, mau berdoa, minta tolong kepada Dia. Dia senantiasa mengasihi kita, menanti mau menolong kita. Jadi, kita jangan takut, karena Allah kita, Allah Immanuel. Kita punya Tuhan yang senantiasa mau mendengar doa kita. Kita akan mengakhiri pertemuan kita siang ini. Kita sama-sama masuk dalam doa. Ya Allah kami yang bertata di surga, kami berterima kasih. Siang ini kami telah belajar bagaimana Tuhan mengajar Elia bahwa Engkau penopang kami di saat kami jatuh. Engkau menegakkan kepala kami ketika kami tertunduk. Walaupun hal buruk terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarin kami belajar berserah padamu, minta tolong padamu, ajarin kami berdoa kepadamu, supaya kami boleh menikmati penyertaan Allah di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, mungkin di tengah kami ada yang takut kepada COVID-19, mungkin keluarga kami di dalam kesulitan ekonomi, ataupun kami yang kesulitan mengikuti pelajaran sekolah karena secara online, ataupun kami yang di dalam keadaan sakit, ataupun kami masih ada dalam permasalahan keluarga, ataupun permasalahan dengan teman-teman kami yang membuli kami, Tuhan tolong kami. Atau kami yang sedang salah mengerti, difitnah oleh orang lain, Tuhan tolong kami. Kami serahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Adik-adik, pertemuan kita siang ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa kembali. Adik-adik, terima kasih juga Lose yang sudah membawakan firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan selalu melindungi kita. Jadi pesan Lose, jangan takut dimanapun kita berada. Ingatlah Tuhan selalu melindungi kita, selalu menjaga kita ya Lose ya. Iya, Lose. Jadi kita harus juga sering berdoa sama Tuhan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Tuhanlah Perlindunganku. Perlindunganku, Dia
kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Tuhan adalah pelindungan kita. Dia adalah kekuatan kita. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Nah, adik-adik di rumah nggak terasa ya Lose ya, Iya, Lose. kita sudah mau berakhir ibadah kita. Nah, kita berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Lose harap setiap kita semua boleh ambil sikap ibadah, sikap berdoa yang baik ya dalam menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Thiên父感谢你，天父感谢你，我们在天上的父亲，我深深感谢你。阿明。 Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah saat ini. Kami boleh mengakhirinya saat ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak akan pernah berakhir pada kami. Tuhan terima kasih, berkati kami Tuhan, biarlah apa yang sudah disampaikan firman-Mu, boleh sungguh Tuhan kami menjadi anak-Mu yang taat akan firman-Mu Tuhan. Kami boleh sungguh menjadi anak-Mu yang tetap setia di dalam Engkau. Kami sungguh boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang boleh berkenan kepada Engkau. Kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus Tuhan menjadi berkat bagi orang lain yang belum percaya di luar sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua waktu yang Kau berikan ini Tuhan, untuk kesehatan sudah Engkau berikan buat kami. Kami berdoa ya Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik,
Sampai di sini dulu ibadah kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.